Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hari pada pelajaran fisika. Pada saat ini adalah pelajaran pertama kali fisika dilaksanakan di dua tempat. Yang satu berada di sekolah dengan PTN, terus yang satu PJJ di rumah. Dalam hal ini baik yang berada di sekolah PTN maupun PJJ mendapatkan materi yang sama, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang masuk dan tidak dalam hal itu. Pada hari ini kita masuk pada bab baru adalah suhu dan kalor. Suhu dan kalor kita selesaikan pada 3 pertemuan. Pertemuan pertama adalah suhu dan pemuaian yang kita bahas pada hari ini. Terus minggu berikutnya adalah kalor. Terus minggu ketiga perubahan kalor. Kalor itu panas atau energi, gitu ya. Oke. Untuk hari ini kelas MIPA 4 supaya untuk ingat-ingat ini tanggal 21 Oktober 2021. Kita ucapkan ini tanggal karena nanti bisa untuk memori untuk kapanpun, oh ini rekaman pada tanggal 21 Oktober 21. Kan bisa dibuka kapanpun gitu loh nanti. Iya. Yeah. Pada topik ini kita akan bicarakan suhu. Suhu itu bukan saya ya. Suhu itu adalah istilah atau ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Ingat ya, bukan saya suhu, bukan. Ya, suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki molekul-molekul benda yang menggambarkan gerakan molekul-molekul benda. Energi kinetik rata-rata molekul dimiliki molekul. Molekul itu apa? Lo molekul. Baik Ismail, baik yang di rumah maupun di kelas silahkan jawab. Sama kedudukannya sama ya, di rumah maupun di sekolahan. Molekul adalah ayo, masa berapa siswa ini? 28 siswa, nggak tahu yang masuk. Bagian terkecil dari suatu benda yang masih memiliki sifat aslinya. Bagian terkecil dari suatu benda yang masih memiliki sifat aslinya itu molekul. Nah, satu molekul itu ada yang terdiri dari satu atom atau beberapa atom. Seperti garam itu kan NaCl. Udah itu tulisan kimia, so guru fisika, nggak usah nyebut sampai itu ya. Molekul aja ya. Nanti kejauhan itu. Ya. Air itu H2O. Kalau Anda memanaskan air, oke. Ya, kalau pertama kali kamu lihat pakai manaskan pakai kompor itu panci gitu. Kalau sewaktu apa perbedaan antara menguap dengan mendidih? Kalau menguap apa mendidih apa loh? Podo ya. Menguap itu perubahan dari benda cair. itu merubah. Dia sudah berubah, dia sudah menguap. Tapi dia belum pada seluruh permukaan. Perubahan. Tapi kalau sudah seluruh permukaan akhirnya dia bergetar, itu mendidih. Mudah nggak? Itu mendidih. Nah, menguap itu apakah harus 100 derajat Celcius? Air menguap bagaimana? Tergantung apa saja? Apakah harus sekian? Suhu lingkungannya? Kamu pernah jemur baju? Suhunya berapa? Nggak sampai 100? Bajunya kering nggak? Berarti airnya menguap. Iya nggak? Kan nggak sampai 100 kan? Iya, karena permukaannya luas kan?
Berarti lebih cepat menguap, tidak 100 ya. Nah, mendidih 100 ya. Jadi menguap mendidih ya. Kita perhatikan perbedaan menguap dan mendidih. Oke. Nah, sewaktu ayat ini kita katakan suhu benda dikatakan bersuhu tinggi. Saat itu Anda melihat air itu mendidih, itu kamu lihat air bergerak. Nah, air itu yang itu sudah bentuk kumpulan ya, bukan molekul. Kita nggak pernah lihat molekul air. Ya, saya percaya. Saya kadang-kadang orang fisika itu kita percaya tapi nggak lihat barangnya. Air itu ada, ya itu memang aku percaya. Bentuknya kumpulannya sekian. Molekulnya apa? Nggak tahu. Benar nggak? Sekarang ada apa? Kemis. Kemis itu seperti apa? Nggak tahu kan? Digerebek kan nggak tahu bedanya kan? Iya. Yang diciptakan manusia ya. Kemis diciptakan manusia. Kamu percaya kan? Percaya. Masa Tuhan nggak percaya kebangetan ya? Kecuali itu ada angin, kamu percaya ada angin, nggak pernah lihat. Aku percaya ada angin. Kamu nggak pernah bisa lihat angin. Masa harus melihat Allah? Yang diciptakan saja nggak bisa melihat, apalagi mau melihat yang menciptakan. Sorry, kita bicara ke sana. Masuk religi sebentar ya. Tapi ya masuk akal aja. Tidak pakai dasar ayat, enggak. Itu urusannya guru agama. Kita hanya menyadarkan, itulah kita harus percaya adanya Allah. Itu loh. Ya, wong angin saja kita merasakan, nggak pernah bisa melihat. Percaya ada siapa yang menciptakan. Gitu loh. Itulah benda bersuhu tinggi itu kalau gerakan molekulnya kuat. Tapi nek rendah, ya suhunya rendah. Ya. Ini yang alat ukur yang paling enak itu ya pakai alat, bukan menggunakan tangan. Nek tangan enggak bagus. Loh, Pak, tangan kok enggak bagus bagaimana? Oh ya, gini oke. Tangan kamu masuk pada air hangat. Ya, satu. Terus ke air panas. Air panas bilangnya hangat, air dingin dingin. Balik lagi. Dari air dingin ke air hangat, katanya panas. Wah, nek air panas sekali. Kan tergantung dari mana tangan itu pindah-pindahi. Kan nggak bisa ada angkanya, gitu loh. Ya, kan bingung. Itu kan hanya perasaan. Kita butuh adanya angka, gitu loh. Ya. Tapi ingat, suatu benda itu sudah tahu ya. Jadi suhu panas, suhu tinggi itu apabila gerakan molekulnya banter, cepat. Nih. Maka memiliki energi kinetik molekul rata-ratanya yang tinggi dan gerakan molekulnya yang cepat. Ini nek gerakan molekulnya lambat, suhunya rendah, gitu loh. Dong ya. Gitu. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut dengan sifat termometrik. Proses. Perubahan wujud, sifatnya itu menjadi perubahan wujud. Anda tahu itu perubahan wujud. Anda tahu bahwa es itu kamu taruhkan di lantai pada kondisi STP, standar temperature and pressure. Standar itu patokan, temperatur itu suhu, pressure itu tekanan. 25 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer. STP-nya itu di kimia. Es itu bagaimana? Taruh di lantai ini. Mencair. Mencair itu berarti es itu bentuknya apa? Padat. Mencair bentuknya berarti terjadi perubahan wujud. Ya, panas bisa menyebabkan perubahan wujud gitu loh.
Ya. Tadi itu namanya dikatakan sebagai sifat yang terjadi secara spontan. Reversible ya, dapat langsung terjadi. Tapi nek bisa tidak nek es apa air jadi es enggak spontan. Harus masukkan kulkas, minta bantuan energi. Nanti kita bicarakan ada topik berikutnya. Air itu bergerak di tempat tinggi ke tempat rendah, itu spontan. Nah, tapi bisa dibalik, reversible, dan menggunakan pompa air, energi gitu loh. Kita siapa ya, kita perubahan wujud ini ya. Perubahan tekanan ya. Bahwa suhu itu bisa menyebabkan apa? Perubahan tekanan. Coba, kamu punya kakek ya. Kakek atau nenek yang sudah tua ya, yang umurnya 20 lebih 50 gitu ya. 20 tahun lebih 50 tahun misalkan. 70 tahun. Suruh makan kacang itu. Ada yang marah-marah itu. Kurang ajar loh. Ketahu kakek nenek ini nggak bisa apa makan kacang bal-balan itu kan. Lari-lari kan kacangnya karena giginya nggak ada. Gitu. Marah nggak kira-kira? Marah ya? Oke. Tapi coba kacang itu kamu masukkan di panci presto, panaskan. Kira-kira marah nggak? Nggak marah itu. Wah, kacangnya rasanya rasa cake gitu ya. Empuk sekali gitu loh. Bisa makan dengan nikmat ya. Yang tadinya kacang itu apa? Atas gitu ya. Menjadi lembut ya. Gara-gara dipanasi suhu terjadi perubahan ke tekanan gitu loh. Bisa mami ya? Ya. Terus perubahan ukuran. Iya. Kaca jendela ini. Ya, kaca di rumah Anda pun itu masanya kan pas banget. Kenapa? Suatu dia akan memuai itu nanti. Gitu loh. Kalau pada musim kemarau silakan Anda datang ke indoor SMA Bunga Teja, ya. Wah, itu nyaman sekali indoor atapnya itu. Kan berjaringan ya. Iya, kenapa? Full musik loh ya. Terjadi proses pemuaian, terasa ada bunyi. Gitu loh. Ya. Anda dengarkan itu ada kelihatan kalau pada Anda masuk pada siang hari waktu atapnya memuai ya. Terasa full musik. Ya, oke, itu ya. Banyak contoh perubahan ukuran ya. Ukurannya berubah. Terus perubahan warna. Ya, cewek-cewek itu tahu tuh perubahan warna. Contoh sederhana, oke. Kamu masak ya. Masak, kepanasan warnanya berubah ya, sayurnya. Ya, karena panas terjadi perubahan warna gitu loh ya. Percaya? Iya. Terus kompor, oke. Nah, kompor itu yang baik warnanya apa? Apinya biru. Ya, nek merah sih. Kalau merah bagaimana? Baik enggak? Kenapa enggak baik? Kotor. Kotor, bagus ini. Kotor jawab. Ya, bagus. Kotor, karena kotor akhirnya warnanya merah. Maka energinya berkurang ya. Ini ya dulu aja jawab, bagus. Kan haknya sama ya. Ya, gitu loh. Terus perubahan daya hantar listrik. Ya, perubahan daya hantar listrik. Kalau kamu tahu itu komputer atau apa itu banyak, itu kan ditaruhin kitiran, dipasangin ngandure supaya panasnya stabil, nggak panas banget. Kalau itu kepanasan, nanti hambatnya membesar. Hambat besar artinya mengecil, daya kerja komputer berkurang cepat. Gitu loh. Terus itu konsepnya. Kalau Anda tahu amplifier, itu kan ada trafonya. Dengan pengubah arus itu kan dibuat sirip-sirip. Tujuannya apa? Untuk mengurangi panas di siripnya itu. Ya. Terus contoh mengurangi panas di sepeda motor kan ada blok mesin itu.
blok yang dekat dengan busi kan ada sirip-siripnya kayak. Legok-legok kayak lho. Itu tujuannya juga untuk mengurangi panas, meskipun tetap panas. Tapi itu mengurangi panas. Penting ya. Jadi itu sifat suhu itu bisa menyebabkan perubahan antar listrik. Oke. Termometer. Kamu tahu termometer? Ya. Nah, contohnya tadi kamu ke sini ya. Masuk kelas. Nah, diukur suhunya, makanya termometer. Ya lah. Nah, termometer udah baik sekali sekarang. Enggak seperti dulu ya. Zaman kamu kecil termometer kudu dicekel ya. Sekarang enggak perlu. Ini sudah aman itu. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, ya. Mengukur itu membandingkan sesuatu dengan alat ukur. Mengukur. Enggak pakai kuku ya, enggak ya. Membandingkan sesuatu dengan alat ukur. Ya. Jangan, Pak, mengukur itu pakai kuku. Enggak. Pakai alat ukur. Dua, termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik. Tadi sudah kita bahas. Ya. Macam-macam termometer. Termometer raksa atau klinis itu yang sekarang banyak dipakai di rumkit. Tahu rumkit? Rumah sakit. Rumkit itu rumah sakit. Ya. Atau di puskesmas atau di balai pengobatan itu banyak menggunakan termometer raksa untuk mengukur suhu badan KI, atau mungkin di lab fisika pun ada yang menggunakan raksa, ada yang menggunakan alkohol gitu ya. Ada yang termometer digital. Ya, termometer raksa. Kenapa itu digunakan raksa? Raksa. Oke, raksa itu warnanya apa? Mengkilat, putih abu-abu yang mengkilat ya. Terus pemuannya teratur, tidak membasahi dinding, mudah dilihat, sasar banyak itu. Maka gunakan air raksa untuk alat ukur itu, ya. Oke. Termometer gas. Termometer gas itu menggunakan gas apa? Hidrogen dan helium. Hidrogen simbol apa? Hidrogen simbol apa? Apa? H. Ya kan? Helium simbolnya apa? He. Helium. Ini golongan 1, ini golongan 8A ya. Golongan 8 apa? Hibah, negara Arab karena serangan Romania ya. Hibah, negara Arab karena serangan Romania. Hapus sajalah. Oke. Ya. Jadi termometer gas itu menggunakan itu gas sih. Ya. Termometer hambatan terbuat dari platina yang kenaikan nilainya hambatan elektriknya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Terbuat dari platina. Kenaikan nilainya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Itu nanti kita bahas rumusnya perubahan energi listrik menjadi radiasi panas-panas. Ubahnya ke situ. Sementara ini bisa termometer pakai hambatan. Ya, menggunakan tahu platina enggak? Platina kuwi orang umum menyebutnya enggak platina. Emas putih. Ya, emas putih itu platina. Ya, itu logam yang terkuat di bumi. Harganya termahal itu emas putih. Platina ya. Nah, emas itu kan aurum. Gitu ya. Oke ya, tahu ya. Platina. Terus platina itu menebur pada suhu 473 derajat Celcius. 1700 400 kelarin. Nah,
1743 derajat Celcius. Tadi saya kembali di kelas lain. Titik lebur platina. Ya. Itu logam terkuat di bumi. Suhu permukaan matahari berapa? 5000 derajat Celcius. Aduh ya. Tengah separuh nih ya. Logam terkuat di bumi dengan suhu permukaan matahari. Ya. Ya, maka bagaimana Anda tahu di ayat Quran itu bahwa api neraka yang terdingin sama dengan berapa kali suhu yang kamu kenalnya gitu loh. Kamu kena panas dengan suhu 80 derajat itu megah-megah ya. Apa suhu platina apalagi sampai suhu matahari. Kalau kamu piknik ke matahari dijamin tidak ada yang gosong. Karena sudah jadi abu, nggak ada bekasnya. Bener kan? Tidak berbekas. Nggak gosong malah bekas suruh panas banget. Inilah tolong Anda berbuat baik. Kalau Anda takut dengan api neraka. Ini loh ya. Terus termometer parametik terbuat dari logam yang diamati sifat magnetiknya. Ini akan nanti bicara pada memi dan magnet. Termometer optik itu bentuknya kayak keker. Jadi dikeker, di dalamnya ada cahaya. Nah, cahaya itu nanti diputar-putar sama yang diamati. Misalkan kamu mengamati suhu tungku, gitu loh. Maka kamu ngeker tungku itu. Tungku kan apinya warnanya. Nah, di dalam itu warna itu disamakan dengan warna di tungku. Gitu loh. Kalau sudah sama, berarti bisa terukur suhunya. Berarti alatnya nggak nempel, gitu loh. Ya, nempel alatnya rusak loh. Oke. Termometer bimetal. B itu apa? B itu apa? B itu 2. Metal itu logam. Ya. Bimetal berarti ada dua logam yang dikelingkan jadi satu. Itu bimetal. Ya, 2 logam yang dikelingkan jadi satu. Nah, dan itu kan 2 logam itu pemainnya nggak sama. Maka dia yang pemainnya lebih panjang, yang satu lebih pendek. Kalau ini lebih panjang, ini lebih pendek kan nggak bisa menurut, mesti mengkeleng ini. Gitu loh. Ya, akan mengkeleng gerakan jarum gitu loh. Tapi akibat di bimetal yang Anda kenal di rating motor. Ya, pada rating motor kalau kami rating kan dengan tak gitu loh. Tak itu adalah sambung putusnya dari logam bimetal. Gitu loh. Berarti waktu dia dingin balik kepanasan balik lagi terus loh. Dan ini pun bimetal ini juga digunakan untuk otomatis setrika listrik. Tenaga bimetal otomatisnya. Gitu ya. Nah, itu dari ini. Terus termokouple. Sampai jam 11 ya. Termokouple terbuat dari 2 kawat dengan jenis logam yang berbeda dan terhubung ke ampere meter. Ini menggunakan ampere meter langsung. Termometer yang kamu kenal itu ada 4 ya. Celcius, Richter, Fahrenheit, Kelvin. Ya. Karena ini kita gini. Ini salah. Ada apa? Panahi. Kan kepenak gandari. Yang gak pantu kosong. Ini yang bawah ini titik beku air. Dan sama. Titik bekunya gini ya. Yang lurus. Di atas ini adalah titik
Didi. Di sini apa? Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Ya. Oke. Sekarang yang akan kita bicarakan untuk titik beku dari reaumur berapa? 0. Ya, kalian jawab. Ayo. Celsius 0. Fahrenheit 32. Lainnya baik kena diem. Yang baik di kelas sama di rumah. Kelvin 273. Oke. Ya. Ya, bagus ya di rumah juga ngikutin. Terima kasih. Semua ikuti ya, baik di rumah di kelas. Oke, untuk reaumur titik didinya berapa? 80. Jadi rumah bagaimana? Celsius 100 ya. Baik yang di rumah sama di kelas bareng ya. Jadi di rumah. Terus untuk Fahrenheit 212 bagus. Bicara semua, baik yang di kelas maupun di rumah. Oke. Untuk Kelvin 373. iya 373. Bagus semua di sini. Oke. Ya. Sekarang yang akan kita bicarakan selisih antara titik didih dan titik beku. Berarti didih kurangi beku, ya. Reaumur berapa? 80. Celsius 100. Fahrenheit 180. Bagus. Kelvin 100. Oke. Bagus ya. Saya suka senang ini. Aktif semua yang di kelas maupun yang di rumah. Sekarang ini kan 80, 100, 180, 100. Nek diringkas yang paling kecil dibagi berapa? Diringkas 20. Berapa? 20. 20. Ya, bagus. Ini tak besarkan. Ya. 20 ya. Kebagi ini bagi 20 berapa ini? 4. Sini 100. 5. 180. 9. Sini 5. Itu ya anakku? Nah, sekarang kita memperhatikan titik beku ya. Ada pertanyaan nggak di titik beku? Ada pertanyaan nggak di titik beku? Nah, saya ada pertanyaan di sini. Di Fahrenheit dan di Kelvin. Loh, apa pertanyaannya? Kira-kira? Reaumur kan 0 kan? Celsius, Fahrenheit. Pertanyaannya apa? Nolnya apa? Ya lah. Pak, kamu titik beku air kan 32. Lah nolmu apa? Gitu loh. Mudah maksudnya. Ya tak? Nek Kelvin sama juga pertanyaannya. Nolnya apa? Gitu loh. Mudah maksudnya kan? Nah sekarang dah. Nah nilai Fahrenheit apa? Nilai Fahrenheit adalah titik beku campuran es dan garam. Jadi es KE ditambah garam itu akan mencair. Betul nggak? Jadi es ditambah garam akan mencair. Nah itu nanti akan membeku lagi suhunya 0 derajat Fahrenheit. Betul ya? 0 harus tahu, 0 dari Fahrenheit. Kan udah tahu nih, reaumur tahu 0, Celsius tahu 0, Fahrenheit juga harus tahu 0-nya gitu loh. Betul ya? Kelvin nilai apa?
titik triple air. Titik triple air itu apa? Gitu loh. Titik triple air adalah titik di mana ketiga wujud benda sudah dibedakan. Benda apa? Padat, cair, gas. Ya, benda gas didinginkan kan mencair. Ya kan? Didinginkan lagi jadi padat. Ya kan? Nah, pada cair gas itu sulit dibedakan, itu yang dinamakan titik triple air gitu loh. Itu 0 Kelvin. Betul ya? Untuk sulit dibedakan. Ya. Kamu tahulah. Di sini ada cewek, ada cowok ya. Jelas sekali bedanya ya. Ya, nek Laura lanang apa wadon mbuh. Tahu Laura? Lanang ora wadon ora kan Laura. Ya? Ya enggak tahu ya. Kan ada keren-keren di situ ya, itu ya. Iya, itu loh. Oke. Jadi ini ada satu saat ada sudah dibedakan, itu sudah dibedakan gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah ini kita buat perbandingannya bagaimana? Ya, oke. Area Moore, suhu pada area Moore TR berbanding apa? Suhu dalam sel. Area Moore Celsius suhunya titik bekunya berapa? 0. Dong ya. Fahrenheit berapa? Berarti perbandingan ini piye? TR apa? Min 32. Mudah lah. 32 supaya ini bisa hasilnya apa? 0 gitu loh. Nah, untuk apa? Nih, ngapusnya gampang ya. Kelvin itu simbolnya bukan T kecil, tapi T besar. Karena suhu mutlak. Ini maka suhu T kecil ya. Berarti T Kelvin. Berapa ini? Kira-kira? Min. Betul lah. Berarti perbandingannya berapa? 4, 5, 9. Betul lah. Bingung nggak? Pak bingung ya? Oke. Ada. Jadi dengan perbandingan ini kamu gampang sekali itu nanti. Ya. Dan ini kan gampang. Gitu loh. Nah, ini kan enak saya ngajar gini. Dinaikkan. Ya. Penetapan skala meter didasarkan atas dua titik acuan skala, yaitu titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas TA ada titik-titik air udah tadi dapat ya. Terus titik tetap bawah TB ada titik beku air pada tekanan 1 atmosfer. Tadi sudah saya menggunakan titik beku dan titik di sama TATB itu. Ini rumusnya nih. Udah. Ini bagus gambarnya. Nah, konvensi suhu. Konvensi skala dapat dirumuskan. Ini XXB. Ini termometer X dan termometer G. Sekarang kalau kita membandingkan antara termometer apa? Area Moore dengan termometer Celsius, TR dan TC. Menggunakan ini, rumus ini, ya. XB itu adalah titik bawah skala B. Ya. Kalau ini berarti R karo C. Berarti kan TR min TRB titik area Moore bawah. Betul ya? Ya, sudah par buat ini. T R A min T R B. Betul tak? Ada P ya? Sama dengan TC min T C B. Betul tak? Betul ya? Terus apa nih? T C A min T
CB. Udah ya? Kan rumus iki maksudnya. Rumus ini rumus umum ya. Oke. Anda bisa terapkan nanti. Selanjutnya TR-nya berapa? Ini tetap TR kan? TRB berapa? TRB ini berapa? Titik reamur bagian bawah atau titik reamur bawah itu beku. Bekunya berapa? Reamur titik bekunya? 0. Ya? Udah tak? Titik reamur didihnya berapa? 80. Kurangi 0. Lalu, betul ya? Ini TC. TCB berapa? Titik seksual berapa? 0. TCA-nya berapa? Ayo. 100 ya. Jadi lupa jawab dong. Ini 0. Bareng-bareng gitu ya. Berarti apa? TR per 80 sama dengan TC per 100. Nah, ini kan bisa diringkas. Kira, ini berapa? 4. Sini sama dengan tadi tak? Udah tak ingat tak? Ini bisa diterapkan untuk semua termometer gitu loh. Sehingga kamu tahu titik didih sama titik bekunya gitu loh. Dalam kondisi apapun gitu loh. Ini rumus umum gitu loh. Ya. Kalau yang di bawah ini rumus khusus. Mudah ya? Oke. Lanjut. Pada pemuaian zat. Tadi kan salah satu sifat termometrika terjadi pemuaian, toh, perubahan ya. Perubahan bentuk, perubahan ukuran. Benda yang mengalami perubahan suhu dapat memuai dan menyusut. Memuai itu kenapa? Suhunya ngapain? Kalau memuai suhunya ngapa? Naik apa turun? Naik. Berarti kalau menyusut turun. Betul ya? Gitu ya. Memuai itu suhunya naik, nah menyusut suhunya tuh turun. Gitu ya. Pemuaian zat tadi dari pemuaian ada 3 ya. Padat, cair, gas. Ya. Pemuaian zat padat yang dapat terjadi adalah pemuaian panjang, luas, volume. Karena padat, kamu bisa ukur panjangnya, bisa cari luasnya, bisa nyari volumenya. Kalau bendanya padat. Betul nggak? Nah ini rumusnya di SMP sudah dapat ya. Delta L, L0, alpha, delta T gitu loh. Delta L itu perubahan panjang. Perubahan panjang itu L min L0. Delta L itu panjang akhir kurangi panjang awal. L0 alpha. Alpha ini adalah koefisien muai panjang. K pangkat min 1 itu per Kelvin. Perubahan suhu Kelvin sama perubahan suhu Celcius itu sama. Betul tak? Perubahan suhu Kelvin sama perubahan suhu Celcius sama. Tapi suhunya nggak sama. Maksudnya? Contoh ya, Mbak. Oke. T1 ini adalah 27 derajat Celcius. Ini suhu Celcius. Ini T1, ini suhu Kelvin berapa? Celcius ke Kelvin tambah piro? Celcius ke Kelvin tambah berapa? 27? Jadi berapa? 27 tambah 273 berapa? 300, paham nggak itu 300 ya? Ada yang bingung nggak? Ditambah berapa? 273, itu loh ya. Masih bingung ya? 27 ditambah 273. Kalau 300, ini udah ya? Langsung ya. T2 nya 37 derajat Celcius. T2 ini berapa?
300 udara. Ya. Ini delta T ini pira? Di susunya. Sini, delta T ini pira? Perubahan suhunya sama enggak? Jadi perubahan suhu Celsius dengan Kelvin sama, perubahan suhu loh ya. Tapi suhunya beda gitu loh. Dong ya? Suhunya beda. Tapi perubahan suhu sama gitu loh. Terus pulang ya? Ya, gitu loh kata gitu. Oke. Nah ini gini. Jadi, udah gini. Kita akan masih 10 menit. Saya di sini gampang. Kelihatan tuh waktunya di sini. Ya, kan gampang rasa dulu jam kenana wektune kok. Oke. Tapi temannya di rumah nggak lihat ya. Yang di rumah lihatnya ini. Yang di kotak ini. Ya. Oke. Pemean luas dapat dirumuskan. Nah, ini kan L, ini kan L0 tambah delta L. Iya. Jadi kalau kita perhatikan, nah L0 plus delta L atau ini, jadi apa ini kita akan menjadikan dia. Tak apa saja ini. Pakai ini ya. L aksen itu kan sama dengan L0 1 plus alfa delta T. Alfa itu hasilnya misalkan 2 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kecil angkanya. Ini dikuadratkan berapa alfa kuadrat? 4 kali 10 pangkat berapa? Min 12. Pangkat 3 piro? 8 kali min tambah kecil banget toh. Berarti ini kan bisa dianggap, ini alfa digituin, ini kan bisa dianggap 0. Ini bisa tambah dianggap 0 gitu loh. Mudah enggak? Karena kalau kecil gitu loh, bisa dianggap 0. Jadi kalau sini kita bicarakan dari sini, luas itu kan bisa dikatakan L1 ini dikuadratkan. Panjang kali panjang. Mudah enggak? Nah, di sini kan ini kan dapatan ini kan dari sini. Ini kan menjadikan L0 kuadrat. Ini kan 1 plus alfa delta T. Sorry, salah. Nah, ini kuadrat, ini loh. Nah, kamu tahu bahwa A plus B dikuadratkan sama dengan apa? A kuadrat plus 2AB toh plus B kuadrat. Maka yang kita bicarakan yang ini toh ya. Ini kan 1 plus 2 kali 1 alfa delta T plus alfa delta T ini dikuadratkan. Ini kan kecil banget. Maka bawah beta itu sama dengan ini apa? Ini kita namakan apa? Beta gitu loh. Sing gamma juga sama. Karena bawah tambah kecil gitu ya. Maka kenapa gitu loh. Oke ya. Tidak ada bahasa panjangnya, matematika kepanjang nanti. Oke. Nah, untuk volume sama. Tapi volume ini bukan beta ya. Tapi apa? Gamma. Gamma tulisnya gini loh. Ya. Gamma sama dengan 3 alfa. Ya, sama caranya. Oke. Pemuaian zat cair yang dapat terjadi adalah pemuaian volume. Untuk zat cair rumusnya sama ya. Sama dengan rumus volume ini. Ya, sama. Pakai gamma. Gammanya, gamma zat cair itu setiap benda beda-beda.
gamanya. Tapi nek zat padat sing biasanya diketahui alfane. Nah, kan zat padat nyari gamanya gamma sama dengan 3 alfa langsung loh. Nek zat cair yang diketahui gamanya langsung. Gitu loh. Tapi bedanya ya di soal. Oke. Terus selanjutnya untuk zat cair mengalami bagaimana? Zat cair itu mengalami untuk air itu mengalami anomali. Anomali itu apa? Apa anomali? Apa? Keanehan. Anomali itu keanehan. Jadi anomali air itu keanehan air. Loh, kok aneh? Anehnya di mana? Ini saya bicarakan. Anomali air adalah sifat tidak teratur air yang terjadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Anehnya itu hanya dari 0 sampai 4 derajat Celcius. Di luarnya dia normal, itu mesti tak? Ya. Berarti anehnya hanya antara air dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Berarti tidak pada segala suhu. Kalau benda dipanaskan itu akan memuai. Tapi pada suhu ini dia akan menyusut, gitu loh. Anehnya di sini tak? Dia tidak akan memuai tapi menyusut. Setelah 4 derajat Celcius dia normal lagi. Mudeng ya? Ya, normal jadi digital. Pada suhu tersebut, zat cair yang dipanaskan bukannya memuai, namun justru menyusut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa perubahan wujud es menjadi air. Pemuaian gas yang dapat terjadi adalah pemuaian volume yang berhubungan dengan tekanan dan suhu. Ini saya lihat. Bedane antara cair karo gas, kalau cair gamanya tidak sama untuk setiap benda. Setiap benda itu benda cair. Bicaranya cair ya. Gamanya tidak sama untuk setiap benda. Tapi benda cair, bicaranya cair. Mudeng ya. Tapi untuk gas, gamanya sama. Untuk setiap gas. Paham nggak? Ya. Nah, gamma untuk gas apapun itu sama dengan 1/273. Ya. Ini gamma untuk gas. Mudah nggak? Ini baru sini loh. Mudah ya bedanya ya. Oke. Lanjut. Pemuaian gas dijelaskan oleh hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, hukum Charles, dan persamaan ini di kimia sudah ada. Hukum Boyle itu PV, P1, V1, dan P2, V2. P-nya itu tekanan, satuannya Pascal, volume satuannya liter. Ini naik fisika biasanya pakai meter kubik. Di sini kimia biasanya pakai liter. 1 liter sama dengan berapa? Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka nek 1 liter berapa meter kubik? Nah, habis baterainya. Ya, enggak. Oke ya. Berarti ini 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Terus suhunya, terus saya apakan ini? Ini berhubungan dengan suhu ya. Suhunya untuk gas ini bukan menggunakan Celsius, tapi menggunakan Kelvin. T besar tadi. Kan tadi pakai T besar. Berarti ini suhunya Kelvin. Oke. Ini juga nih langsung kita cepatkan. Waktu tinggal 1 menit. Ya, persamaan gas ideal ini. Ya. Penerapan prinsip pemuaian zat.
itu penampakan prinsip pemain jatuh pada rel kereta api itu dipasang bercelah supaya apa? Waktu memuai dia tidak bengkong. Bingkai kaca pada jendela tadi sudah bicarakan. Kabel listrik itu dibuat agak kendornya saja begitu kencang, tapi pada suatu saat karena berat dia akan ke bawah ya. Kabel listrik, kabel telepon kamu lihat dan melengkung meskipun dibuat kencang. Tapi di sini betulnya dibuat kendor. Ini saya buat kencang karena suatu saat dia akan mengkendor, akhirnya kencang lagi. Ya. Keuntungan yang didapat dari peristiwa pemain ada keuntungannya itu pada keping bimetal. Sudah kita bicarakan tadi, untuk alat otomatis itu tadi. Terus pemasangan roda logam. Pernah ada roda logam, roda siapa? Roda apa? Roda logam. Roda kereta api. Sekolah logam pakai? Nyerak. Dan nggak akan bocor, yakin. Tutup nanti bocor. Nyerak. Ban baja yang akan dipasangkan ke roda ukurannya lebih kecil dari roda sehingga tidak dapat dipasang secara langsung. Caranya adalah dengan memanaskan ban baja sehingga memuai. Lalu masukkannya ke roda itu loh. Dipanaskan dulu, memuai baru dimasukkan itu loh. Itu menjadi ban baja ya. Ternyata ada ban kereta api. Ya. Karena waktu sudah berakhir, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.